Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari teman subscriber kita. Sebuah kisah yang diambil dari karya karsa dari tulisannya akun representatif 10. Sebuah kisah yang berjudul Arwah Wanita dan Bayinya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu di sebuah sudut kota yang kumuh dan gelap, hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah yang dingin. Di atas becak yang basah, Aris memeluk erat tubuh istrinya, Nita, yang sudah tidak lagi bernapas. Wajah Nita pucat, matanya terpejam, dan tubuhnya tidak bergerak. Di pangkuan Aris, Nita telah meninggal dunia, tepat saat ia akan melahirkan anak pertama mereka. Anak yang tidak pernah sempat ia lihat. Semua ini terjadi begitu cepat, begitu tidak terduga. Hari itu seharusnya menjadi hari kebahagiaan bagi Aris dan Nita. Hari ketika mereka akan menyambut kelahiran buah hati pertama mereka. Namun kenyataan justru berubah menjadi mimpi buruk. Aris, seorang buruh serabutan, tidak memiliki cukup uang untuk membiayai persalinan istrinya. Rumah sakit demi rumah sakit menolak mereka dengan alasan biaya yang tidak dapat ditanggung. Tidak ada BPJS atau bantuan kesehatan saat itu. Hanya dingin penolakan yang mereka rasakan di setiap tempat mereka datangi. Sementara itu rasa sakit yang tidak tertahankan membuat Nita semakin lemah. Nita berasal dari keluarga yang cukup berada, namun pernikahannya dengan Aris membuatnya terasingkan. Bapaknya yang kaya raya tidak merestui hubungan mereka, dan semenjak pernikahan itu, Nita dianggap telah memutuskan tali keluarga. Tidak ada bantuan. Tidak ada tangan yang terulur, hanya ada Aris, seorang suami yang sangat mencintai Nita, tapi tidak berdaya menghadapi kerasnya kenyataan. Malam itu dengan harapan yang mulai pudar, Aris memutuskan membawa Nita ke kampung mereka Pucung Sari, berharap bisa meminta bantuan dari bidan desa. Mereka naik becak yang dikayu Mang Ajo, seorang tukang becak tua yang sudah lama mengenal Aris. Namun saat mereka melewati kuburan Cina di pinggiran kota, Nita berhenti bernapas. Aris menangis terisak di bawah derasnya hujan. Ia memeluk tubuh Nita yang semakin dingin, berharap itu semua hanya mimpi. "Nita, bangun Nita!" ucapnya sambil menggoyahkan bahu istrinya. Tapi Nita tetap diam. Mang Ajo hanya bisa menunduk sedih, menghentikan becaknya di tepi jalan. "Ayo Aris, kita bawa dia pulang," ujar Mang Ajo dengan suara serak, berusaha menghibur Aris yang tampak kehilangan arah. Dengan berat hati mereka melanjutkan perjalanan ke kampung Nita. Perjalanan itu terasa sangat panjang bagi Aris, setiap detik terasa seperti selamanya. Setiap tetes hujan seperti duri yang menusuk hatinya. Sesampainya di desa Pucung Sari, suasana kampung seolah ikut berduka. Malam itu gelap gulita, hanya sinar remang dari pelita-pelita di rumah-rumah penduduk yang menerangi jalan setapak menuju rumah Nita. Ketika jenazah Nita tiba, kabar kematiannya langsung menyebar. Para tetangga berdatangan, tapi suasana jadi aneh ketika jenazah Nita disambut dengan keheningan yang mencekam dari rumah orang tuanya. Bapak Nita yang dulu sangat keras menolak pernikahan putrinya, kini hanya bisa diam dengan tatapan kosong. Tidak ada air mata yang jatuh di pipinya, hanya ibunya yang meratap, menangisi putrinya yang sudah tiada. Malam itu jenazah Nita disemayamkan di rumah keluarga besarnya. Namun ketenangan yang seharusnya menyelimuti malam duka itu berubah menjadi sebuah teror yang tidak terduga. Aris mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sering mendengar suara langkah kaki di luar kamar tempat jenazah Nita disemayamkan. Suara tangisan yang datang entah dari mana ketika ia mencoba memejamkan mata di sudut ruangan. Angin dingin yang tidak wajar menyentuh kulitnya. Yang paling mengerikan adalah ketika malam menjelang tengah malam, Nita yang seharusnya sudah terbujur kaku di dalam peti, tiba-tiba tampak bergerak.
Aris yang terjaga menyaksikan sendiri tangan Nita bergerak perlahan, seolah ingin keluar dari peti. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terpaku tidak mampu bergerak atau berteriak. Mang Ajo yang ikut berjaga tiba-tiba merasakan hal yang sama. Ia mendengar suara gemerisik di atap rumah, suara yang semakin lama semakin jelas. "Ini bukan hal yang baik," gumamnya pelan, sambil berdoa dalam hati. Ketika ia menoleh ke arah Aris, ia melihat sosok Nita berdiri di ujung ruangan. Tatapan kosongnya menatap ke arah mereka. Aris terpaku. "Nita?" Suaranya bergetar, setengah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri dengan wajah yang pucat dan mata yang hitam pekat. Tiba-tiba lampu-lampu pelita di ruangan itu padam serempak. Terdengar suara gemuruh yang tidak jelas dari arah dapur, dan pintu kamar berderi terbuka dengan perlahan. Keadaan menjadi semakin mencekam ketika Ibu Nita berteriak histeris dari ruang tamu. Ia mengaku melihat bayangan Nita berjalan di depan rumah mereka, meski jelas-jelas jenazahnya masih terbaring di ruang tengah. Para tetangga yang berjaga pun mulai merasakan ada yang tidak beres. Beberapa dari mereka memilih pulang lebih awal karena merasa takut. Aris tidak tahu lagi harus melakukan apa. Dia merasa kehilangan arah antara cinta dan ketakutan yang menyelimuti malam itu. Mang Ajo berusaha menenangkan Aris, tapi jelas bahwa teror ini bukan sekedar imajinasi. Sesuatu yang tidak wajar telah terjadi, seolah Nita belum benar-benar meninggalkan dunia ini. Semenjak malam itu teror tidak pernah berhenti. Setiap malam suara langkah kaki, suara tangisan dan sosok Nita yang sering muncul di rumah itu. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik tentang kutukan, tentang kemarahan arwah yang belum tenang, dan bagi Aris, rasa kehilangan yang ia alami kini bercampur dengan ketakutan yang tidak pernah ia bayangkan. Kehidupan Aris berubah selamanya. Bukan hanya karena kehilangan Nita, tapi karena kehilangan yang tidak terlihat namun selalu ada, mengikutinya kemanapun ia pergi. Teror itu baru saja dimulai. Malam itu Asep, Dani, Tony, dan Erga sedang melakukan rutinitas biasa mereka. Menginap di kandang ayam pedaging milik paman Tony, Mang Hamid. Kandang ayam itu terletak di pinggiran desa, agak jauh dari pemukiman warga, di tengah lahan yang luas. Meski terdengar aneh, tempat itu sudah menjadi semacam markas bagi keempat remaja ini. Setiap kali Mang Hamid meminta mereka menjaga ayam-ayam yang sudah mendekati masa panen, mereka akan menginap di sana. Sebagai upah, Mang Hamid selalu mengizinkan mereka menyembelih 1 ekor ayam untuk dimasak dan dimakan bersama. Malam ini pun seperti biasa, mereka sudah menyiapkan nasi liwet di atas tungku kecil dan 1 ekor ayam yang sedang mereka panggang di atas bara. Tawa mereka pecah sambil menunggu ayam matang. Cerita-cerita konyol dan lelucon khas anak muda mengalir tanpa henti. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, tapi mereka tidak terlalu memperdulikannya. Asep yang selalu cerewet soal rasa makanan sibuk mengecek nasi liwet agar tidak kosong. Sementara Tony sibuk membolak-balik ayam di atas bara. Namun sekitar tengah malam, suasana mulai berubah. Tiba-tiba saja Dani menghentikan tawanya. "Shh, kalian dengar nggak?" Suaranya setengah berbisik. Yang lain segera terdiam. "Dengar apa?" tanya Asep bingung. "Kayak suara bayi nangis dari jauh," jawab Dani dengan raut wajah yang tiba-tiba tegang. Mereka semua terdiam, mencoba mendengarkan. Awalnya hanya suara angin malam yang dingin dan gemersik dedaunan. Tapi tidak lama kemudian suara yang Dani maksud mulai terdengar. Suara tangisan bayi samar-samar dari kejauhan. Tangisan itu terdengar lemah seakan berasal dari bayi yang sangat kecil. Suaranya terus berulang dan perlahan-lahan semakin mendekat. Erga yang biasanya paling berani tampak ragu. "Perasaan gue gak enak nih," ucapnya sambil memandang ke arah Dani. "Mungkin kita mendingan masuk aja ke dalam kandang." Asep yang juga merasakan hal yang sama langsung setuju. "Ayo masuk dulu, kita lihat dari dalam." Mereka semua buru-buru masuk ke dalam kandang ayam. Untungnya kandang ayam itu cukup besar dan tertutup dinding bambu, memberikan mereka tempat bersembunyi yang cukup aman. Mereka berjongkok di sudut kandang, mengintip dari celah-celah dinding bambu yang retak. Suara tangisan bayi semakin mendekat. Di tengah kegelapan, samar-samar mereka melihat sosok yang mendekat dari kejauhan. Cahaya bulan yang tertutup awan hanya memberi sedikit penerangan. Sosok itu adalah seorang wanita, mengenakan pakaian serba putih, rambutnya acak-acakan.
menjuntai panjang menutupi sebagian wajahnya yang tampak pucat. Dia berjalan dengan langkah yang pelan, tapi anehnya tidak menyentuh tanah. Dia seperti melayang sedikit di atas permukaan tanah. Wanita itu menggendong sesuatu, dan dari arah sosok yang digendong itulah suara tangisan bayi terdengar. Danny hampir saja berdiri dan berseru kepada wanita itu. "Bu, kamu siapa? Lagi apa malam-malam di sini?" Tanyanya dengan nada heran. Tapi Tony dengan cepat menarik tangannya dan menahannya. "Jangan Dan, lihat baik-baik cara dia jalan," bisik Tony dengan nafas tersegal. Wajahnya pucat pasi. Danny menatap Tony lalu kembali mengintip keluar. Ia memperhatikan dengan seksama. Mata Danny membelalak. Jantungnya berdegup kencang ketika menyadari apa yang dimaksud oleh Tony. Wanita itu memang tidak berjalan seperti orang biasa. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dia melayang. Perlahan-lahan dia bergerak semakin mendekat ke arah kandang mereka. "Astaga!" gumam Ega dengan suara tertahan. Tubuhnya menggigil. Asep yang awalnya penasaran kini mulai gemeter ketakutan. Ia menatap Tony dengan penuh kecemasan. "Kita harus gimana, Ton? Kita nggak bisa di sini terus." Tony tampak berusaha keras menenangkan dirinya. "Jangan bergerak, jangan bersuara," katanya pelan. "Kita tunggu dia lewat, mungkin dia nggak lihat kita." Wanita itu semakin mendekat. Tangisan bayi yang tadinya lemah kini berubah menjadi jeritan pilu yang mengerikan. Suara itu seakan langsung menembus ke dalam kepala mereka, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jantung mereka berdegup kencang, keringat dingin mengalir di wajah masing-masing. Ketika wanita itu akhirnya sampai di depan kandang ayam, mereka bisa melihatnya lebih jelas. Rambutnya sangat panjang dan acak-acakan, menutupi wajahnya yang pucat. Meski tidak sepenuhnya terlihat, mereka bisa merasakan aura dingin yang menyeramkan dari sosok tersebut. Tangisan bayi yang digendongnya semakin keras, seolah bayi itu merasakan sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba wanita itu berhenti tepat di depan kandang, hanya beberapa meter dari tempat mereka bersembunyi. Ia diam tidak bergerak, seakan-akan mendengarkan sesuatu. Dalam kegelapan, keempat remaja itu hanya bisa menahan nafas, berharap sosok itu tidak menyadari kehadiran mereka. Namun perlahan-lahan kepala wanita itu mulai berbalik, menghadap ke arah kandang tempat mereka bersembunyi. Meski wajahnya masih tertutup rambut, mereka bisa merasakan tatapannya yang tajam menembus kegelapan, langsung ke arah mereka. Tiba-tiba suara tangisan bayi itu berhenti. Keheningan mencekam menyelimuti malam, hanya suara angin dan detak jantung mereka yang terdengar. "Ayo, kabur sekarang," bisik Erga dengan suara gemetar. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja seperti kabut yang terbawa angin. Keempat remaja itu terdiam dalam ketakutan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. "Gila, itu apa tadi?" gumam Danny, suaranya masih gemetar. Tony menggeleng, wajahnya masih pucat. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Tanpa berpikir panjang, mereka berempat segera berlari meninggalkan kandang ayam itu. Meninggalkan nasi liwet yang belum matang dan ayam yang masih setengah terpanggang. Malam itu mereka tidak peduli lagi dengan ayam-ayam yang mereka jaga atau upah yang dijanjikan. Yang ada di pikiran mereka hanya satu, keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun saat mereka melarikan diri, suara tangisan bayi itu kembali terdengar. Kali ini dari belakang mereka, semakin keras dan semakin dekat. Mereka berlari sekuat tenaga, berharap bisa meninggalkan sosok misterius itu di belakang. Tapi entah kenapa sepertinya sosok itu selalu mengikuti, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari. Malam itu bukan hanya tentang suara tangisan bayi atau wanita melayang. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Sesuatu yang seolah berasal dari dunia lain yang kini telah menempel pada mereka. Dan teror itu seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan, baru saja dimulai. Keesokan harinya cerita tentang hantu wanita yang menggendong bayi menyebar dengan cepat di seluruh desa. Orang-orang berbicara dengan bisik-bisik di pasar, di pinggir jalan, bahkan di depan warung-warung kecil. Sosok misterius itu menghantui pembicaraan warga, terutama karena kemunculannya bertepatan dengan kematian Nita yang masih mengandung. Banyak yang percaya bahwa hantu itu adalah arwah Nita yang belum tenang. Panata, ayah Nita, tidak bisa lagi mengabaikan rumor tersebut. Walaupun sejak awal ia tidak menyukai Aris, menantunya yang miskin, Panata merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil dari semua kejadian ini.
Kematian putrinya yang tiba-tiba dan kini munculnya cerita hantu wanita menggendong bayi membuatnya cemas. Setelah mendengar berita itu dari beberapa tetangga, Pak Nata akhirnya memutuskan untuk memanggil Aris. Ia sadar meskipun tidak pernah akrab dengan menantunya, hanya Aris yang mungkin bisa memberikan penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Aris dipanggil ke rumah besar Pak Nata, tempat yang selama ini jarang ia datangi sejak pernikahan dengan Nita. Ia tahu hubungan mereka tidak baik. Tapi kali ini situasinya berbeda. Dengan perasaan berat, Aris tiba di depan rumah mertuanya dan dengan hati yang berkecamuk, ia mengetuk pintu. Pak Nata membuka pintu, wajahnya tegang. "Masuk, Riz, kita perlu bicara," katanya dengan nada datar. Aris mengangguk pelan, masuk ke dalam rumah yang terasa asing baginya. Di dalam ruang tamu, Aris duduk dengan gugup, berhadapan dengan Pak Nata yang tampak berpikir dalam-dalam. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, sebelum akhirnya Pak Nata memecah suasana. "Riz, apa kamu dengar berita yang beredar di kampung tentang hantu wanita yang menggendong bayi?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aris mengangguk perlahan. "Iya Pak, saya dengar dari orang-orang." Pak Nata menarik nafas dalam-dalam. "Orang-orang bilang itu arwah Nita, istrimu. Mereka berpikir karena dia meninggal dengan anak di dalam kandungannya, arwahnya belum tenang." Aris terdiam. Kalimat itu menghantamnya seperti palu, mengingatkan lagi pada luka yang belum sempat sembuh. Ia kehilangan Nita dan calon anaknya sekaligus. Tapi gagasan bahwa Nita menjadi sosok hantu yang gentayangan membuatnya semakin terpukul. "Saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, Riz," lanjut Pak Nata dengan nada tegas. "Tapi kalau berita ini terus menyebar, itu bisa mengganggu ketenangan warga. Apalagi kalau itu memang benar arwah Nita. Kita harus cari tahu kenapa dia belum tenang." Aris menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya juga nggak tahu, Pak. Nita meninggal begitu cepat dan saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya nggak bisa menolong dia." Pak Nata menatap menantunya dengan tatapan lebih lembut dari sebelumnya. Meskipun dia tidak pernah menyukai Aris, dia bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam di mata pemuda itu. "Kita harus temui Mang Ajo," kata Pak Nata tiba-tiba dengan suara lebih tenang. "Dia yang membawa kalian malam itu. Mungkin dia tahu sesuatu yang bisa membantu." Aris mengangguk. Meskipun dalam hatinya dia tidak yakin ada yang bisa menjelaskan keanehan yang terjadi, tapi apapun itu dia siap mencari tahu demi ketenangan Nita. Sementara itu di depan warung Bi Asmi, Tony, Dani, Asep dan Erga duduk sambil memakan gorengan panas. Hari itu suasana di warung kecil yang biasa ramai oleh obrolan-obrolan warga menjadi lebih sunyi. Semua orang berbicara dengan nada pelan, seolah-olah takut jika suara mereka terlalu keras bisa memanggil sosok yang mereka bicarakan. "Jadi gimana ceritanya semalam?" tanya Bi Asmi sambil menambah gorengan ke piring. "Kalian katanya lihat hantu." Empat sekawan itu saling bertukar pandang, lalu Dani mulai bercerita, mengulang kejadian semalam dengan lebih detail. Asep dan Erga ikut menambahkan, sementara Tony hanya diam, wajahnya masih terlihat tegang, seperti memikirkan sesuatu. Ketika cerita sampai pada bagian mereka melihat wanita itu melayang, Bi Asmi terdiam, matanya membelalak. "Astagfirullah, jadi itu beneran?" Sambil memandang ke arah hutan di kejauhan. "Pantesan orang-orang pada ngomongin soal hantu." Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Apa kalian cerita soal semalam?" Keempat remaja itu langsung tersentak, hampir menjatuhkan gorengan mereka. Saat mereka menoleh ternyata Mang Hamid, paman Tony, yang berdiri di depan mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Ia tertawa kecil melihat reaksi keponakannya dan teman-temannya. "Gua cuma mau pesan kopi, kenapa pada kaget gitu?" katanya sambil duduk di bangku panjang depan warung. Iya Mang Hamid, kagetin aja," Erga mengeluh sambil memegang dadanya yang masih berdetak kencang. Mang Hamid tertawa lagi, tapi tawa itu segera hilang ketika ia melihat wajah-wajah serius di hadapannya. "Jadi, kalian beneran ngelihat sesuatu semalam?" Tony mengangguk pelan. "Iya Mang, kita nggak tahu itu apa, tapi kayaknya nggak normal, kayak hantu atau apa. Perempuan gendong bayi, tapi dia nggak jalan Mang, dia melayang." Mang Hamid yang biasanya selalu ceria kini terdiam. Ia menggosok dagunya, matanya sedikit menyipit. "Itu aneh."
Tapi gue pernah dengar cerita soal itu, soal perempuan yang meninggal pas mau ngelahirin. Dulu nenek gue pernah cerita, katanya kalau perempuan meninggal dalam keadaan hamil besar, arwahnya bisa gentayangan kalau belum puas sama keadaan hidupnya. Kamu pikir itu arwah Nita, Mang? Tanya Asep dengan suara pelan. Mang Hamid tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata, gua nggak tahu, tapi kalau itu beneran Nita, kita harus cari cara buat nenangin dia. Mereka semua terdiam, merenungi kata-kata Mang Hamid. Apa yang awalnya mereka pikir hanya cerita serem, kini mulai terasa lebih nyata dan dekat. Jadi apa yang harus kita lakuin, Mang? Tanya Denny dengan suara yang lebih rendah. Mang Hamid menatap mereka satu persatu, wajahnya serius. Kita harus cari tahu apa yang dia mau. Kalau benar itu Nita, mungkin ada yang belum selesai dalam hidupnya, sesuatu yang belum terselesaikan sebelum dia meninggal. Semua mata tertuju pada Mang Hamid, menyadari bahwa malam-malam mereka di kandang ayam tidak lagi akan sama. Teror yang mereka saksikan bukan sekedar kisah seram, tapi mungkin lebih dalam dari itu. Sebuah permintaan dari jiwa yang terperangkap, yang ingin menyampaikan pesan terakhir sebelum benar-benar pergi. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya di desa Picung Sari. Di depan pos ronda yang sederhana, Mang Ajo dan Kang Mamat duduk mengelilingi api kecil yang mereka buat untuk menghangatkan tubuh. Suara api yang berderak dan angin yang sesekali bertiup melengkapi kesunyian malam. Desa itu memang selalu sepi setelah maghrib, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Kabar tentang kemunculan sosok hantu wanita menggendong bayi membuat suasana desa terasa mencekam. Para warga memilih untuk menutup pintu rumah lebih awal, dan beberapa bahkan mengunci jendela dengan rapat. Mang Ajo, seorang tukang becak yang dikenal tangguh, terlihat lebih pendiam malam itu. Biasanya saat ronda, ia sering bercerita dan bergurau dengan Kang Mamat. Tapi malam ini matanya terus memandang ke arah kegelapan, seolah menunggu sesuatu yang tidak diinginkan muncul. Kang Mamat yang menyadari hal itu memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. Ajo, ceritain dong soal malam waktu kamu antar Nita. Dengar-dengar dari warga, katanya kejadian itu nggak wajar. Ujar Kang Mamat dengan hati-hati, takut menyinggung perasaan sahabatnya itu. Mang Ajo terdiam sejenak, wajahnya tampak diliputi beban berat. Setelah menarik nafas panjang, ia mulai bercerita dengan suara serak. Waktu itu, Nita udah kesakitan parah, Mat. Kita nggak dapat rumah sakit yang mau nerima dia. Bayangin, cewek muda hamil besar minta pertolongan, tapi nggak ada yang mau bantu karena masalah duit. Aris waktu itu hampir gila, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kita putuskan bawa Nita pulang. Mungkin ada bidan desa yang bisa bantu. Mang Ajo berhenti sejenak, mengumpulkan keberaniannya untuk melanjutkan cerita yang masih menghantuinya sampai sekarang. Matanya menatap lurus ke api di depannya, seolah melihat kembali kejadian malam itu. Tapi di tengah jalan, pas kita lewat kuburan Cina itu, hujan deras banget. Gue ingat, tiba-tiba Nita teriak, Mat. Bukan teriak biasa, dia kayak kesakitan luar biasa. Aris langsung panik manggil-manggil nama Nita, tapi gak ada jawaban. Gue lihat Nita, dia udah gak bergerak. Dan ya Tuhan, dia meninggal di pangkuan Aris di atas becak gua. Kata Mang Ajo, suaranya hampir pecah. Air mata yang selama ini ditahan mulai mengalir dari sudut matanya. Kang Mamat terdiam, merasakan betapa beratnya momen itu untuk Mang Ajo. Setelah beberapa detik ia merespon pelan. Innalillahi, pasti berat banget, Jok. Mang Ajo mengangguk lemah. Sejak malam itu gua sering mimpi buruk, Mat. Mimpi Nita manggil-manggil gua sambil bawa bayinya. Tapi gua gak pernah lihat muka bayinya. Dan sekarang orang-orang bilang ada hantu wanita yang muncul. Gua mulai takut kalau itu beneran Nita. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hanya suara angin yang bertiup dan api yang semakin mengecil. Tiba-tiba di tengah percakapan mereka terdengar suara yang mengusik suasana. Suara bayi menangis, samar-samar tapi jelas datang dari kejauhan. Kang Mamat mengangkat kepalanya, mendengarkan dengan seksama. Jo, kamu denger gak? Mang Ajo mengangguk, wajahnya berubah pucat. Iya, gue dengar. Suara tangisan itu semakin jelas, seperti datang dari tempat yang tidak terlalu jauh. Hawa dingin semakin terasa menusuk, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Perasaan tidak enak mulai menggelayuti hati Mang Ajo, mengingatkan kembali pada mimpi-mimpi buruk yang selalu menghantuinya.
Kita harus cek, Mat. Gak bisa didiemin suara ini, ujar Mang Ajo sambil berdiri. Kang Mamat yang biasanya berani merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Namun ia tetap mengikuti Mang Ajo. Bersama-sama mereka memutuskan untuk patroli berkeliling kampung, mencoba mencari asal suara tangisan bayi yang misterius itu. Dengan senter di tangan, mereka berjalan perlahan-lahan menyusuri jalanan kampung yang gelap. Semakin mereka berjalan, semakin jauh dari pemukiman. Suara tangisan itu terus terdengar. Kadang terdengar sangat dekat, kadang menjauh lagi, seakan-akan sengaja mempermainkan mereka. Mereka berdua terus melangkah hingga tiba di sebuah jalanan sepi yang diapit oleh kebun singkong di sebelah kiri dan pohon-pohon karet di sebelah kanan. Suara tangisan bayi tiba-tiba terhenti. Keheningan yang tiba-tiba justru membuat suasana semakin mencekam. Mereka berhenti di tengah jalan, saling memandang dengan raut wajah bingung dan waspada. Tangisannya hilang, gumam Kang Mamat. Suaranya bergetar. Namun sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, senter yang dipegang Mang Ajo tiba-tiba menangkap sesuatu di pinggir kebun singkong. Di antara pepohonan singkong yang tinggi, mereka melihat sosok wanita. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih dengan rambut hitam panjang yang terurai berantakan. Wajahnya tertunduk sehingga mereka tidak bisa melihat jelas, tapi dari posturnya terlihat jelas bahwa dia sedang menggendong sesuatu yang tampak seperti bayi kecil. Wanita itu berdiri di sana, tidak bergerak, hanya terdiam di antara tanaman singkong. Mang Ajo menelan ludah, tangannya gemetar memegang senter. Mat, lu lihat itu. Kang Mamat yang biasanya dikenal sebagai pria tangguh kini pucat pasi. Iya Jo, gue lihat. Astagfirullah. Mereka berdiri terpaku, tidak mampu bergerak. Wanita itu perlahan mulai mengangkat kepalanya dan ketika rambutnya bergeser, wajah pucat yang menyeramkan mulai terlihat. Matanya kosong, hitam pekat, seperti menatap jauh ke dalam jiwa mereka. Bayi yang digendongnya mulai menangis lagi. Kali ini suaranya lebih keras dan menyayat hati. Wanita itu mulai melangkah maju, tapi anehnya kakinya tidak menyentuh tanah. Seperti yang diceritakan oleh orang-orang, dia melayang sedikit di atas tanah. Bergerak mendekat ke arah Mang Ajo dan Kang Mamat. Tangisan bayi yang digendongnya semakin keras, hampir terdengar seperti jeritan minta tolong. Jo, kita harus pergi, bisik Kang Mamat dengan napas tercekat. Tapi kakinya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka di tempat. Mang Ajo ingin lari, tapi pandangannya terpaku pada sosok wanita itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa ini bukan hanya sekedar hantu. Ini adalah Nita, dan mungkin dia ingin mengatakan sesuatu. Nita, gumam Mang Ajo pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu berhenti tepat di depan mereka. Tangisan bayi masih terdengar, tapi wanita itu tidak bergerak lebih jauh. Dalam kegelapan malam, di bawah pohon-pohon singkong dan karet yang menjulang tinggi, mereka hanya berdiri berhadapan dengan sosok yang seakan berasal dari dunia lain. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat daun-daun singkong bergoyang keras, dan wanita itu hilang begitu saja, lenyap dalam sekejap, meninggalkan hanya kesunyian dan ketakutan yang mendalam di hati Mang Ajo dan Kang Mamat. Kita harus lapor ke warga, ini gak bisa dibiarkan, ucap Kang Mamat dengan nafas tersegal. Mang Ajo hanya mengangguk, matanya masih terpaku ke tempat di mana sosok wanita itu berdiri. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Apa yang sebenarnya diinginkan Nita dan bagaimana caranya membuatnya tenang. Malam itu mereka berdua berlari kembali ke desa dengan hati yang masih dicekam oleh kengerian dan ketidakpastian. Mereka tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Malam itu setelah mendengar kabar bahwa Aris ingin menemui mereka, keempat sekawan Acep, Tony, Dani, dan Erga berkumpul kembali di rumah Tony. Suasana masih tegang setelah pertemuan di warung Pi Asmi. Cerita tentang sosok wanita menggendong bayi yang mereka lihat di kebun singkong semakin menjadi buah bibir di kampung. Kini, Aris sendiri yang datang menemui mereka ingin mencari tahu lebih lanjut tentang penampakan yang mereka alami. Aris tiba dengan wajah lelah dan mata sembab. Wajahnya dipenuhi luka mendalam yang jelas belum bisa ia sembunyikan. Gua dengar dari warga kalian sempat lihat Nita, tanya Aris tanpa basa-basi, suaranya parau. Keempat remaja itu saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ini bukan sekedar lelucon atau cerita seram biasa.
ini adalah sesuatu yang nyata dan mereka terjebak di dalamnya. "Iya bang," kata Asep akhirnya. "Kita ngelihat kayak perempuan bawa bayi, tapi dia melayang bang. Kita pikir mungkin itu Nita." Aris terdiam menelan ludah, wajahnya semakin pucat. "Gua nggak mau percaya sama hal-hal kayak gitu, tapi Nita belum lama pergi, dan sekarang orang-orang bilang ada yang gentayangan. Gua harus tahu, apa itu beneran dia?" Tony yang selama ini paling pendiam akhirnya angkat bicara. "Bang, kita juga nggak yakin, tapi yang kita lihat malam itu benar-benar nyata. Gue bahkan nggak bisa tidur semalam. Rasanya kayak ada yang ngikutin gue terus." Obrolan berlanjut dalam suasana mencekam. Mereka semua tahu bahwa malam itu bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar penampakan hantu biasa, dan mereka sekarang terlibat di dalamnya. Setelah pertemuan dengan Aris, keempat sekawan itu pulang ke rumah masing-masing. Malam kembali datang dengan sunyi yang mencekam. Angin malam berdesir pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka berharap semuanya sudah berakhir, tapi kenyataannya teror baru saja dimulai. Di rumah Asep, malam terasa lebih kelam dari biasanya. Asep yang tinggal bersama neneknya merasa gelisah. Perasaan aneh terus menghantui sejak pertemuan dengan Aris. Dia memutuskan untuk membuat mie instan di dapur untuk mengusir kegelisahannya. Sambil menunggu air mendidih, Asep berdiri di dekat jendela dapur yang hanya ditutup kawat nyamuk. Udara dingin terasa masuk melalui celah-celahnya. Tiba-tiba di sudut matanya, Asep melihat sesuatu yang bergerak di luar jendela. Dengan hati-hati dia melirik ke arah kebun kecil di belakang rumahnya. Matanya melebar, nafasnya tersentak saat ia melihat sosok itu. Wanita berambut panjang dengan pakaian putih compang-camping berdiri di antara bayang-bayang pohon pisang. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah jendela dapur. Rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya, tapi dari celah rambut itu, Asep bisa melihat mata hitam kosong yang menatap langsung ke arahnya. Asep tersentak mundur, menjatuhkan gelas di tangannya. Suara kaca pecah menggema di dapur, tapi Asep tidak peduli. Dengan panik dia berlari menuju kamar neneknya, memaksa pintu terbuka dan menutupnya dengan keras. Jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya gemeteran. Nenek, ada sesuatu di luar," teriak Asep, suaranya bergetar. Neneknya yang sudah tua hanya terbangun sebentar, lalu menggumamkan sesuatu sebelum kembali tertidur. Asep menggigil ketakutan, tidak berani kembali ke dapur. Ia tahu sosok itu masih ada di luar, menunggunya. Di rumah Tony, suasana malam tampak lebih tenang. Tony duduk di teras menikmati secangkir kopi hangat dan menghisap rokoknya. Seperti biasa, ia mencoba menenangkan pikirannya dengan kesunyian malam. Namun ada perasaan ganjil yang mengganggu hatinya. Sesekali ia merasa seperti sedang diawasi, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tony menghisap rokoknya dalam-dalam, tapi tiba-tiba angin dingin bertiup kencang. Meniup asap rokoknya ke arah yang berlawanan. Ia merinding, merasa ada sesuatu yang salah. Ia berdiri, bersiap untuk masuk ke dalam rumah. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangan samar di ujung pekarangan. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas terlihat seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tony berdiri terpaku, rokok di tangannya jatuh ke tanah. Wanita itu tidak berjalan, tetapi melayang di atas tanah. Gerakannya lambat, tapi terus mendekat. Semakin mendekat ke arahnya. "Kita pernah lihat ini di kandang," bisik Tony pada dirinya sendiri. Suaranya gemetar. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Wanita itu berhenti tepat di depan gerbang rumahnya, hanya beberapa meter dari tempat Tony berdiri. Tangisan bayi yang halus mulai terdengar di udara. Tony tahu ia harus kabur, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Matanya terpaku pada sosok wanita itu yang perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang kosong dan mulut yang menganga lebar, seolah-olah sedang menjerit tanpa suara. Dengan sisa tenaga, Tony akhirnya berhasil bergerak. Ia berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Namun tangisan bayi itu terus terdengar, bergema di dalam pikirannya. Di rumah Dani, suasana malam terlihat damai. Dani sedang asik bermain game di kamarnya. Headset di telinganya menutupi suara dari luar, membuatnya terhanyut dalam dunia permainan. Namun tanpa ia sadari, jendela di samping tempat tidurnya perlahan terbuka, meskipun tidak ada angin yang bertiup.
Setelah beberapa saat, Dani merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melepas handsetnya dan mendengarkan, lalu terdengar suara yang membuatnya merinding. Dani. Seseorang memanggilnya dari luar jendela. Suaranya lembut namun menyeramkan. Dani menoleh dan pandangannya tertuju pada jendela yang kini terbuka lebar. Di balik jendela samar-samar terlihat sosok wanita dengan rambut panjang berdiri diam menatapnya. Tangannya terulur seolah meminta sesuatu. Dani melompat dari tempat tidurnya, ketakutan. Ia mencoba memanggil orang tuanya, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Sosok itu perlahan-lahan bergerak maju. Kepalanya sedikit miring dan bibirnya yang pucat tersenyum lebar. Dani menutup jendela dengan paksa dan menarik tirai, tapi suara panggilan itu terus bergaung di kepalanya. Dani. Di rumah Erga, kejadian lebih menyeramkan terjadi. Malam itu Erga merasa perutnya tidak enak dan ingin buang air besar. Kamar mandinya terletak di luar rumah, di dekat sumur tua yang sering dianggap angker oleh anak-anak kecil. Namun malam itu Erga tidak punya pilihan. Dengan langkah cepat ia berjalan menuju kamar mandi, mencoba mengabaikan rasa takut yang menggelayut di dalam hatinya. Setelah selesai, saat keluar dari kamar mandi, matanya secara refleks tertuju pada sumur di sebelahnya. Dan di sana di samping sumur berdiri sosok wanita yang sama, berpakaian putih, rambut tergerai panjang dan wajah tertundung. Bayi yang digendongnya menangis selirih, suaranya semakin jelas di tengah kesunyian malam. Erga terdiam di tempat, tubuhnya kaku. Ia tidak bisa berpaling dari sosok itu. Sosok wanita itu perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan mata hitamnya yang kosong menembus jantung Erga. Dengan suara serak dan bergetar, wanita itu berbisik pelan. Kenapa kau tinggalkan aku? Erga mundur beberapa langkah, ketakutan menguasai tubuhnya. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, wanita itu melangkah maju, mendekatinya dengan gerakan lambat namun pasti. Erga berlari secepat mungkin menuju pintu rumah, menutupnya dengan nafas tersegal. Dari balik pintu, ia masih bisa mendengar tangisan bayi dan bisikan lirih yang terus memanggil namanya. Malam itu teror menghantui mereka semua. Keempat sahabat itu kini menyadari sosok hantu itu bukan sekedar cerita belaka. Nita atau entitas yang mirip dengannya kini menghantuinya. Malam itu setelah warung sepi dari pengunjung, Bi Asmi mulai membereskan dagangannya. Ia merasa lega setelah hari yang melelahkan, namun pikirannya dipenuhi dengan cerita-cerita yang beredar di kampung belakangan ini. Dari penampakan wanita menggendong bayi yang dialami oleh Asep, Tony, Dani dan Erga, hingga kisah Mang Ajo dan Kang Mamat yang diganggu saat ronda, semuanya menghantui pikirannya. Yang, kamu denger nggak cerita-cerita yang lagi rame itu? Tanya Bi Asmi sambil mengelap meja, mencoba memancing obrolan. Mang Yayan, suaminya yang sedang membereskan bangku-bangku kayu, mengangguk pelan tanpa menoleh. Iya denger, tapi jangan terlalu dipikirin, Mi. Namanya juga kampung. Kalau ada kejadian aneh, pasti banyak yang dilebih-lebihkan. Namun Bi Asmi yang memang dasarnya penakut merasa makin resah. Tapi yang cerita bukan cuma satu orang, Yan. Itu si Tony sama anak-anak lainnya lihat langsung, terus si Mang Ajo juga kan? Katanya lagi, suaranya mulai bergetar. Mang Yayan menghela nafas panjang, berhenti sejenak dari pekerjaannya. Ia mendekati istrinya yang kini terlihat gelisah. Udah Mi, jangan kebanyakan dengerin cerita horor. Apalagi kamu penakut gitu, nanti malah gak bisa tidur. Ia mencoba menenangkan istrinya sambil tersenyum tipis, tapi justru ketegangan Bi Asmi semakin terasa. Melihat istrinya yang semakin ketakutan, Mang Yayan akhirnya memeluknya dari samping sambil cengengesan, mencoba meredakan ketegangan yang menggoda. Kamu ini kayak anak kecil aja, takut hantu. Jangan-jangan nanti malam kamu tidur peluk aku terus ya? Canda Mang Yayan sambil tertawa kecil. Bi Asmi mencubit suaminya pelan, walau wajahnya masih terlihat ketakutan. Kamu bisa aja, aku serius loh. Mereka berdua tertawa kecil mencoba mengurusi rasa takut yang melanda. Namun saat suasana mulai mencair, tiba-tiba suara langkah pelan terdengar mendekat dari arah luar warung. Keduanya terdiam dan tawa mereka langsung lenyap berganti dengan rasa tegang.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.